Nah, panik lah tuh, aku langsung telepon Pak Ridwan. Pak, KP saya di cancel. Jadi di sisi lain teman-teman dapat gaji magang, nah punya aku ini malah bayar gitu. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Kata Mahasiswa Teti edisi Cakap-Cakap. Nah, sekarang kita bakal mengulik kembali tentang pengalaman kerja praktik mahasiswa teknik biomedis nih teman-teman. Tapi sebelumnya kita kenalan dulu nih. Kenalin, aku Polerentina dari Teknik Biomedis 2023. Akan menemani teman-teman dalam episode kali ini. Sekarang kita kenalan dulu kali ya sama kakak-kakak narasumber keren-keren yang udah di depan kita ini. Udah ada dress code ya, hitam-hitam ya? Hitam-hitam. Oke, sekarang kita kenalan dulu. Kakak namanya? Ya, namaku Willy Brodus Andika Budi Kusuma, biasa dipanggil Willy. Aku dari Teknik Biomedis angkatan 2021. Kakak ini? Oke, aku Atta Rian Pratama, bisa dipanggil Atta dari Teknik Biomedis 2021. Oke, kakak cantik ini? Aku Sabrina Zadira Putri, bisa dipanggil Sabrina dari Teknik Biomedis 2021. Nah, oke. Berhubung aku masih semester 2 nih, Kak. Aku mau nanya, KP itu sebenarnya apa tuh? KP itu kerja praktik. Yang panjang Apa? Sama nih. Aduh. Oke ya, kerja praktik itu mungkin simpelnya untuk orang-orang di kampus lain atau di prodi lain tuh ya semacam magang. Tapi di tempat kita di TTT kita wajib 2 SKS buat kerja praktik ini gitu. Oh, oke. Nah, kalau gitu aku mau nanya nih, kakak-kakak ini KP-nya pada di mana dan bagian apa tuh? Mulai dari Kak Willy. Kalau kemarin aku KP di Sitek Lab Edward Technology, itu di Tangerang Selatan. Kemarin aku bantu di klinik sama dapat tugas riset gitu lah pokoknya. Oh, oke. Lanjut ke Atau. Oke, kalau aku kemarin di BPAFK Surakarta, itu Badan Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Surakarta. Tugasku di sana jadi kalibrasi alat kesehatan. Keren. Kalau Kak Sabrina? Kalau aku kemarin di PT Patgen Diagnostik Teknologi, itu perusahaan diagnosis gitu. Terus kemarin aku dapat kebagian di proyek diagnosis kanker senteks berbasis AI. Wah, keren banget. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan nih, Kak. Nah, pertanyaan pertama. Gimana awalnya Kakak tahu ada lowongan kerja praktik tuh? Dari mana tuh kira-kira? Mulai dari siapa dulu nih? Gantian ya? Gantian. Oke. Kalau aku sebenarnya kemarin approach duluan sih, jadi kan kebetulan PT Patgen itu yang punya teman ibuku. Terus kemarin aku nge-approach apakah buka kesempatan magang atau enggak, dan kebetulan mereka lagi ada proyek yang emang masih tergolong baru dan cukup cocok dengan bidang teknik biomedis, terus aku nyoba apply kemarin gitu. Oke, kalau dari aku kemarin sih informasinya dari kegiatannya Atkesma ya. Itu ada sosialisasi kerja praktik. Nah, ada kakak tingkat dari 2020, itu cerita kerja praktiknya di Solo juga. Nah, kebetulan karena rumahku ini deket dari tempat KP, jadi aku coba approach ke sana dan alhamdulillahnya keterima gitu. Nah, kalau aku ini agak panjang ya. Jadi awalnya aku KP di BRIN Serpong, itu pusat riset biomaterial. Itu dari bulan September itu udah ngurus clear, dapat surat segala macem. Udah aman tuh dari September. Nah, tiba-tiba hamin 2 minggu KP di 2 minggu terakhir Desember itu tuh dikabari kalau BRIN lagi moratorium, ada miskom di sana. Jadi terpaksa KP-nya di cancel. Nah, panik lah tuh, aku langsung telepon Pak Ridwan. Pak, KP saya di cancel. Itu sorenya langsung diajak meet di Teti. Akhirnya ngobrol sama temannya Pak Ridwan, dapat kontak di Sitek ini, sama-sama di Tangerang. Itu soalnya kenapa di Tangerang? Karena aku udah booking kos segala macam di sana, udah booking kos, beli tiket. Jadi kalau misal di cancel kan man-man ya. Jadi tetap di sana. Alhamdulillah masih bisa dari temannya Pak Ridwan tadi. Oke. Nah, udah setelah tahu ada lowongan kerja nih kan pasti ada yang harus disiapin nih. Kira-kira apa aja sih yang harus dipersiapkan waktu mau kerja praktik tuh? Kalau aku sih kemarin cuma ngisi formulir dari sana, terus
transkrip nilai, sama CV doang sih. Sama surat dari departemen pengantar. Udah. Ya, kalau dari aku pertama ngikutin aturan yang dari dulu. Itu rule buat KP-nya kayak gimana, surat-suratnya dipenuhi dulu. Terus habis itu menghubungi pihak BPAFK Surakartanya. Karena ini tuh modelnya dari Kementerian Kesehatan. Kalau di Kementerian Kesehatan tuh katanya hampir keseluruhan kerja praktek itu berbayar. Jadi di sisi lain teman-teman dapat gaji magang, nah punya aku ini malah bayar gitu. Tapi nggak apa-apa, setidaknya lebih cepat dapat daripada bingung-bingung cari tempat yang lain gitu. Itu cuma ngasih surat permintaan kerja praktik aja dan langsung di-ACC. Bayarnya berapa mas bayarnya? Itu 1 minggu 100.000. Jadi 1 bulan di sana 400.000 lah total. Gitu. Kalau aku juga sama ya kemarin. Aku tuh nge-approach dulu kan ke sana, terus setelah dari sana ada kemungkinan proyek yang bisa kita ikut magang di situ, terus akhirnya daftar ke departemen dan dapat surat pengantar, terus surat pengantarnya dikirim ke sana sekaligus kemarin tuh perlu CV sama transkrip, itu aja sih. Oke, next question ya. Kerja praktik kakak-kakak ini tuh periodenya berapa lama, di mana juga, terus itu WFH, WFO atau gimana? Aku lagi. Kalau aku kemarin 1 bulan dari awal Januari sampai awal Februari itu di Tangsel. Ada 2 kantor sih, satunya di Cipondoh di Tangerang Kota, sama satunya di Alam Sutra Tangerang Selatan. Gitu. 1 bulan WFO. Ya, tadi udah sempet tak samain juga ya. Kalau dari kerja praktikku 1 bulan. Nah, Dedi juga mintanya minimal 1 bulan, jadi aku pasin aja 1 bulan. Gitu. Terus karena berbayar, jadi juga aku pasin juga 1 bulan. Gitu. Terus kegiatannya work from office di sana di Surakarta. Kalau aku kemarin KP-nya tuh 3 bulan. Terus yang 1 bulan itu hybrid, jadi yang 1 bulan tuh kemarin WFO karena kebetulan proyek yang aku masukin itu dia kerjasama sama ada universitas di Jakarta namanya Universitas Yarsi, jadi aku main magangnya di sana di Jakarta Pusat Universitas Yarsi. Terus yang 2 bulan kemarin WFH. Oke. Selanjutnya nih, apa momen favorit kakak-kakak sekalian selama kerja praktik? Ada hal unik nggak atau kayak momen yang nggak terduga gitu selama di sana yang dikenang atau tersimpan gitu? Mas apa dulu? Ya, kalau dari aku apa ya? Mungkin nggak momen favorit ya, tapi lebih berkesan aja gitu. Okay. Jadi kalau di tempat kafe itu kita ada bapak yang jadi posisi paling tinggi di departemen kalibrasi gitu. Nah, beliaunya ini kritis banget gitu kalau misalnya lagi ngobrol kah atau lagi bahas tentang kalibrasinya gitu. Nah, di akhir sesi kita kerja praktik itu ada presentasi. Nah, kita tuh kayak tegang banget, takut kalau misalnya yang jadi pengujinya tuh si bapaknya tadi, beliau. Nah, tapi alhamdulillahnya enggak. Jadi kita waktu ngelaksanain presentasi itu alhamdulillah lancar dan enggak jadi tegang banget gitu sih. Terus selain itu ya mungkin karena di Solo deket sama rumah, referensi buat mainnya tuh banyak gitu. Jadi mainnya tuh ke candi mana ya kemarin ya, lupa aku namanya, Candi Sukuh kayak nggak salah, Candi Sukuh. Terus main bowling juga di sana gitu. Dan lain-lain lah banyak gitu. Oke. Kalau aku kemarin sebenarnya nggak ada yang spesial banget ya, karena kemarin aku juga KP-nya tuh lumayan fleksibel. Waktu di sana juga boleh datang ke Universitas Yarsinya, boleh kerja WFA, tapi yang penting tiap minggu tuh harus progress report. Nah, tapi yang paling berkesan sih, ini mungkin nggak terlalu serius ya, tapi waktu di akhir itu kita bertiga, kan aku KP-nya bertiga, itu ditraktir all you can eat, kayak wah, itu sih yang paling berkesan. Oke, keren. Kalau Kak Willy gimana? Kalau aku apa ya? Tiap hari di sana tuh dapat makan siang gratis. Jadi itu bisa milih, ada bot Telegram gitu. Jadi tiap hari kita yang serunya tuh nungguin menu apa yang ada di hari itu. Jadi bisa milih bener-bener di bot Telegram gitu. Selain itu apa ya? Karena aku juga pertama kali ke Jakarta, Tangerang gitu, Jabodetabek. Jadi aku tiap minggu tuh mesti main ke Jakarta. Jadi tiap minggu tuh mesti naik KRL dari stasiun Serpong ke Tanah Abang, terus transit lah ke Jakarta macam-macam.
Jadi itu yang berkesan buatku. Oke. Selanjutnya nih, aku mau tahu apa aja sih challenge atau tantangan yang kakak hadapin selama kerja praktik tuh? Gantian dong. Kalau kemarin kayak yang aku udah bilang tadi ya, sebenarnya tuh nggak ada tantangan yang gimana-gimana karena kerja praktikku tuh lumayan fleksibel. Cuman mungkin tantangan terbesarnya tuh karena kan kami tuh dikasih proyek namanya object detection gitu kan, dan itu tuh kami belum pernah megang sama sekali. Jadi dan apa ya, sama karena di sana kan kita magangnya tuh di Universitas Yarsi yang apa ya, settingnya tuh univ gitu lah ya. Jadi dan mentornya tuh dosen. Jadi ya apa namanya, settingnya kayak kita ngeproyek sama dosen gitu, terus jadi kita harus belajar sendiri, terus kemarin kan kita ngembangin metode baru juga, ya struggle-nya di situ sih, harus belajar dari awal sendiri gitu. Oke, lanjut. Kalau aku sih itu apa namanya, karena tadi dadakan itu sih, jadi akunya belum prepare, aku masih di kos yang lama, terus dadak bawa motor, terus PP berapa puluh kilo gitu, terus juga dari sananya belum nyiapin materi buat kita. Jadi beberapa minggu awal tuh kita agak bingung juga harus ngapain segala macam. Tapi selanjutnya dapat judul riset terus aman sih. Awal-awal dong gara-gara dadakan itu. Oke. Kak Atta Oke. gimana? Kalau aku sendiri kemarin sih ngerasanya tantangannya ini sih, karena tempatnya itu udah settle banget buat kegiatan kalibrasi, sedangkan aku sendiri baru masuk ke bidang kalibrasi dan belum pernah belajar itu kalibrasi kayak gimana. Itu banyak banget singkatan-singkatan yang aku nggak ngerti, jadi harus banyak tanya juga ke supervisornya kayak gitu-gitu. Terus mungkin ngobrol sama bapak-bapak yang lebih sepuh ini juga perlu belajar juga ya di sana. Takutnya tuh salah ngomong, salah pembahasan gitu, takutnya malah jadi problem juga kayak gitu. Oke. Aku punya pertanyaan pribadi nih Kak. Kalau di kerja praktik itu matkul-matkul TET itu kepake nggak ya? Wah, kalau aku kepake banget. Pakai banget sih. Aku kepake banget, terutama matkul-matkul yang engineering topik yang semester 4-5 gitu. Kalau aku pribadi tuh dijelasin ada. Jadi kalau prodi teknik biomedis KP di Sitek itu tuh ada dapat sesi kelas khusus dari Pak Warsito, pimpinan sana. Itu pertemuan pertama tuh dijelasin macem-macem. Pokoknya itu yang bikin aku sadar ternyata biologi, kimia, fisika, kalkulus, hukum maksimal semuanya yang kita pelajari itu kalau diniatin bener-bener itu bisa bikin alat yang bisa nyelamatin ribuan nyawa di luar sana. Itu yang mind blowing dari itu KP juga. Kak Atta apa nih? Oke, kalau aku sih mata kuliah yang paling berperan ya kayaknya instrumentasi biomedis, itu banyak banget kepakainya. Kita bakal ngukur-ngukur kondisi kesehatan manusia pakai alat-alat kelistrikan juga kayak gitu. Terus apalagi ya, elektronika dasar itu kepake banget teman-teman ya, jangan lupa belajar elektronika dasar. Siap. Oke. Ya sih itu aja. Wah, oke. Kalau gitu, kalau selama kerja praktik itu ilmu dan keterampilan apa aja yang kakak dapat? Bisa nyampein soft skill juga, hard skill juga. Mulai dari siapa? Kak. Apa ya? Kalau yang aku tadi pertanyaannya gimana, sorry? Ilmu dan keterampilan apa aja yang kakak dapat selama kerja praktik? Oke. Kalau hard skill banyak banget karena di DTT ya, itu kebetulan belum ada alat-alat kesehatannya. Nah, di tempatku KP itu ada artefak itu kayak simpenan alat kesehatan yang kondisinya dijaga terus. Jadi kalau misalnya mau dipakai itu harus dicek dulu kayak gitu apakah udah sesuai standar apa belum gitu. Nah, di sana tuh aku diizinin buat lihat-lihat banyak alat kesehatan kayak USG, terus elektrostimulator, terus inkubator kayak gitu-gitu. Terus kita juga belajar buat kalibrasinya, nyentuh alat, akhirnya bisa nyentuh alat buat ngukur gitu. Terus kalau soft skillnya, oh ya, selain belajar soal kalibrasi, di sana aku juga belajar soal manajemen juga. Jadi ada sedikit ya mungkin sekitar kurang dari 1 minggu masuk ke departemen yang manajemen, terus layanan teknis kayak gitu-gitu. Oke. Selanjutnya Kak Sabrina. Kalau aku kemarin, kalau hard skillnya sih
of course ya jadi bisa mengimplementasikan lah ilmu-ilmu yang udah didapat sebelumnya kan. Kalau misal di TETI di kampus kan ya mostly teori, terus kalaupun ngeproyek juga ya yang simpel-simpel aja. Nah itu jadi bisa implementasiin yang lebih advance gitu. Terus kalau soft skill-nya mostly manajemen waktu sih, karena kemarin kan kalau aku tuh dikasih dalam seminggu tuh bebas mau gimana ngerjainnya, yang penting tiap minggu tuh harus progress report dan target mingguan itu harus tercapai. Jadi ya harus pinter-pinter manage waktu biar target mingguan itu bisa tercapai gitu. Oke, last nih. Kalau aku juga kalau hard skill jelas itu aku belajar namanya alat ECVT, Electrical Capacitance Volume Tomography. Itu alat imaging yang nggak pernah aku dengar sebelumnya di TETI. Emang karena baru diciptain juga. Jadi tahu ada banyak teknologi lain di luar sana selain yang ada di kuliah, di buku-buku gitu. Terus apalagi ya, hard skill itu aku tahu itu belajar akuisisi data. Jadi di riset itu kita ngambil data buat ngukur sinyal otak, analisis sinyal otak kalau kita ngelakuin gerakan sama lihat rangsangan. Jadi itu akuisisi data tuh ternyata seribet itu. Jadi ya itu. Oke. Aku pengen tahu dong Kak, gimana sih tips and trick bisa survive di hubungan sama atasan dan rekan-rekan selama kerja praktik itu? Siapa tahu bisa ngebantu aku sama teman-teman yang lain gitu. Atau sini nih. Wah, kalau aku kemarin sih sebenarnya awalnya itu agak, ya tadi yang aku ceritain, agak canggung gitu ngomong sama bapak departemen yang paling tinggi posisinya. Padahal kita tuh kalau mau periksa alat kesehatannya, mau kalibrasi itu harus izin ke beliau gitu. Nah ternyata tuh beliaunya itu sebenarnya open aja, yang penting kita tuh berani tanya gitu loh. Terus kalau sama temen kita satu tim ya saling bantu aja sih ya, paling saling peduli gitu. Ya yang umum-umum aja lah. Terus jangan lupa main ya waktu KP, jangan terlalu ke pressure di sana ngapain gitu. Banyakin main juga nggak masalah. Setuju. Oke, siap. Ayo Pak. Selanjutnya Kak Halo. Lili. Ya. Kalau aku karena aku KP itu jadi 4 dari UGM, terus 4 dari UIN Wali Songo Semarang. Itu mereka ada duluan. Jadi pas kita datang itu kayak jatuhnya agak gimana gitu sama mereka awalnya. Tapi makin kelamaan main bareng terus segala macam. Kan makan bareng tadi, makan siang itu. Terus ngobrol-ngobrol pas makan sama orang-orang sana, staff-staff sana, jadi bisa berbaur juga. Terus bener kata Ata tadi, kalau di KP tuh kalau bisa main bareng teman kalian di sana. Apalagi kan aku orang Jogja juga, aku nggak pernah ke Jakarta, jadi dipuas-puasin main di sana juga bareng teman-teman. Oke, thanks. Kalau tips yang sama atasan gitu kayaknya nggak ada sih, karena kan aku kan mostly sama dosen gitu ya, jadi kayak ya biasa aja gitu. Terus ya kalau sama di sana kan aku juga ngeproyek bareng sama yang mahasiswa Universitas Yarsi ya, sama sih kayak Willy tadi sama atau juga banyak ya friendly aja gitu. Terus pintar-pintar adaptasi aja, karena kan of course lingkungannya beda kan di sini sama di sana, di Jakarta misalnya sama di Jogja. Terus pintar-pintar adaptasi aja lah, jangan tertutup. Kalau bingung ya tanya, jangan diem-diem aja gitu. Oke. Last question nih, pertanyaan terakhir buat kakak-kakak yang udah menjalanin kerja praktik. Pesan atau nasihat apa yang pengen kakak-kakak sampein sama teman-teman yang belum kerja praktik, yang mau mulai atau yang mau mempersiapkan kerja praktik gitu? Kalau aku yang pertama, karena di tadi kan kebanyakan kita dapat teorinya, tapi belum dapat prakteknya. Jadi menurutku, kalau bisa kerja praktik itu sesuai yang kalian minati aja. Gak usah FOMO ikut-ikutan temen. Beneran dari diri kalian aja, sebaiknya apa. Terus ya dimanfaatin, karena itu waktunya kalian bisa lihat langsung lapangan kerja kayak gimana. Jadi bener-bener dimaksimalin, kalian tanya lah, cari ilmunya lah, gitu. Oke, Kak Atau gimana? Kalau dari aku ya setuju juga dari Willy tadi, kan cerita soal kalau bisa cari apa yang kamu minatin gitu ya. Nah menurutku di semester 5 tuh kalau bisa juga udah ketemu arahnya mau kemana gitu. Terus nanti biar selanjutnya kayak capstone terus skripsi kerja itu jadi kerasa gampang gitu, nggak terlalu kepikiran wah habis kelar kuliah mau ngapain ya, biar nggak bingung-bingung banget gitu.
Terus mungkin waktu KP nanti buat angkatan bawah-bawah ya teman-teman ini coba hubungin teman-temannya yang ada di jauh-jauh gitu. Siapa tahu kayak aku tuh sebenarnya nggak ngekos, jadi nggak ada biaya buat tempat tinggal, padahal nggak di rumah sendiri gitu. Aku tuh hubungin temanku yang ada di UNS tuh, dia kan lagi liburan gitu. Nah aku tuh chat lagi di Solo nggak gitu. Nah aku datang ke sana, ternyata ada, waktu aku tanyain mau pinjam kos-kosan buat KP di Solo gitu, ternyata boleh kan. Nah waktu aku minta tolong gitu tuh, ternyata teman-teman pada aware gitu sama aku yang lagi jauh gitu kan. Siapa tahu ya kita tuh bisa terbantu di tempat yang sebelumnya kita belum pernah kunjungi gitu sih. Oke. Kalau aku mungkin kayak kalau dilihat-lihat KP apa sih beban banget, nggak usah dibikin beban, jadiin learning experience aja. Karena tadi yang udah dibilang Willy ya, apa namanya, kita kan di TETI di kampus kalau kuliah tuh kan ya mostly dapat teorinya aja, terus apa namanya practical skillnya ya dikit-dikit lah, jadi dimanfaatin aja, terus pilih yang sesuai minat masing-masing, terus ya dimanfaatin sebisa mungkin. Terus kalau bisa di prepare-nya tuh jangan terlalu mepet, jadi dari awal semester 5 tuh udah mikir nih aku mau kemana sih, terus apa yang perlu disiapin, terus apa yang harus aku expect dari situ gitu. Aku juga gitu awalnya kan udah prepare dari September ya, pengen di biomaterial, tapi kena cancel tiba-tiba. Jadi relasi juga penting sih. Dan siapin backup plan juga. Ya backup plan. Dosen tuh pasti punya channel-channel luas yang bisa kalian explore juga. Oke, aku punya pertanyaan pribadi nih, Kak. Kalau udah kerja praktik nih, ada apa nggak kayak tujuannya gitu? Jadi setelah kerja praktik pengen kerja ini jadinya gitu, pengen jadi ini gitu. Kalau aku pribadi jujur, dari sananya tuh malah bilang sebulan tuh kurang banget. Biasanya tuh 6 bulan lebih. Bahkan disuruh buat tugas akhir di sana. Yeah. Itu ada yang tugas akhir di sana juga kemarin dari mana ya? Universitas Telkom. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, aku ke sana tuh keluar duit banyak, nggak ada saudara di sana. Jadi pikir-pikir lagi. Tapi sebenarnya open banget kok buat tugas akhir di sana tuh. Oke, kalau aku habis KP di sana mungkin apa ya? Kalau dari aku dapat judul capstone. Capstone ya. Mungkin jadi lebih tahu ini sih, contoh aplikasi kerjanya anak teknik biomedis itu yang kayak gimana sih gitu. Dan ternyata prodi yang mirip-mirip sama teknik biomedis itu udah ada 3, fisikawan medis, elektromedis, sama radiografer. Nah itu 3 ini relate banget sama kita gitu. Nah kita harus mulai pikir-pikir mau pakai jalan yang mana ini buat karir kita gitu sih. Setuju. Kalau teknologi kedokteran tuh nggak mirip ya? Kalau kurang tahu. Teknologi kita. Kalau kemarin tuh aku KP. Baru lagi nih, baru dengar aku. Tapi ya bro, Kak. Kalau kemarin tuh aku KP sama anak fisika medis. Itu tuh mereka mostly kerjanya di radiologi gitu. Mereka nanti dapat STR, terus mereka bisa jadi radiologi di rumah sakit gitu. Nah, asli aku pertama kali biomedis tuh mikirnya kayak gitu. Ternyata beda. Ternyata malah bikin rangkaian robot ini. Oke. Kak Sabrina gimana? Kalau aku apa ya? Mungkin waktu awal-awal tuh masih bingung kan mau hardware atau software, terus setelah masuk tuh aku tuh nggak suka elektronika kan. Terus dari waktu habis KP tuh aku semakin yakin aku nggak mau. Aku mau di software aja, aku mau di AI aja, nggak mau hardware. Tapi nggak tahu ya. Semoga terkabulkan. Amin. Oke, sebelum penutup nih, aku mau tahu nih satu kata buat kerja praktik kakak-kakak. Apa tuh? Coba, aku. 1, 2, 3. Just. Keren. Seru. Oke, makasih banyak buat Kak Willy, Kak Atau, Kak Sabrina buat cerita dan pengalaman yang berharganya. Udah cut dulu kan? Sampai di sini dulu cakap-cakap kita kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel kita. Buat
Buat penutupnya bisa nggak aku minta kakak dadah-dadah ke kamera? Nah ini kan. Dah. Ya. Dah. Dadah wih. Dah. Ya. Sorry.